Aha, Stasiun berapa? 23 lampu merah. Jangan kaget, mulai 2015 semua orang bisa cari untung di semua negara anggota ASEAN. Oh, good. How much this one? Jangan juga bingung, semua punya peluang yang sama untuk sejahtera. Bersama kita siapkan Jakarta sebagai tuan rumah yang ramah bagi seluruh masyarakat ekonomi ASEAN. Pengeluaran mereka, jadi tidak ada lagi alasan anak-anak yang sekolah tempat yang agak jauh itu habis di transportasi. Nah, terus kita juga kan mau integrasi ke pokok integrasi, berarti si anak itu bisa jalan kaki sedikit dari rumah atau dari sepeda, dari orang tua dan bisa naik mobil dan lalu ke aja juga akan dibayar beberapa kilometer. Ini akan menolong anak-anak bisa tidak bisa balik makan sama sekali. Nah, kita sudah kerjasama dengan beberapa toko-toko itu, kayak bukan jualan yang sekolah nggak bisa. Kita masih mau makan California fried chicken atau apa sih masih itu akan kamu simpan uang jajan. Jadi ini betul-betul KJP itu kita ingin ada proses pendidikan. Dia orang tua nggak bisa. Tapi kita juga maklum kan, kalau ayah bapaknya lagi susah uang, dia bisa pinjam pakai uang anak. Dia pinjam pakai menjelang, tapi kan anak jadi korban. Kita punya konsep dimanapun nyelamatin anak-anak yang sekolah jangan putus sekolah. Kalau dia nggak putus sekolah, harapan keluarga itu akan ada di masa depan yang lebih baik. Jadi idenya seperti itu. Apalagi kalau misalnya banyak siswa yang tadinya mendapatkan itu akan kita akan ditolak. Dia bisa bayar, dia bisa daftar. Nah sebetulnya ke depan, sebetulnya kalau dia mau buka tabungan yang biasanya buka tabungan di dalam pendidikan pun kami lagi hitung berapa yang naik dulu, bukan soal uangnya, tapi juga akan gratiskan. Jadi prinsipnya sebetulnya ke depan seluruh pelajar di Jakarta mampu atau tidak mampu ada naik bus tidak lumayan. Ini cara mendorong kamu harus diantar nggak usah naik motor. Tapi sekarang kenapa kita belum buka semua? Dan khawatir pelayanan Transjakarta terganggu pagi-pagi karena jumlah busnya belum cukup. Nah itu busnya sudah cukup, kita beri terus kita lagi harapin dari Ungaran kalau saya laksana dia baru mampu produksi satu hari. Sudah lumayan, jadi kita lebih baik tidak impor itu, tapi kita semua lokal. Kalau ini bisa masuk yang lokal atau produksi kalau saya lokal, kita nggak boleh terapkan. Tapi malahan yang namanya TNI Polri kan sudah kita proses kartu, combo. Nah terus yang pensiun kita disiapkan. Jadi kalau ke depan, kalau saya tambah cukup, saya lagi mau dorong mungkin seluruh pegawai di DKI, kita lagi hitung ya. Tapi arahnya mau ke situ, seluruh pegawai di DKI yang gaji UMP itu kami membebaskan. Jadi itu buat membantu itu masih stimulus ekonomi. Jadi orang itu mau membuktikan slip gaji kamu gaji UMP, kamu ada tabungan di DKI, ada combo, kamu juga bebas bebas. Nah ini cara-cara kita untuk PSO secara bertahap. Nah, intinya apa ke depan? Kita betul-betul soal pas kalau kamu cukup kenapa masih bayar? Karena juga bisa cukup. Ini akan sangat menolong perekonomian dalam kita terus ada bus wisata, tapi bertahap. Saya kira dari 2016 sampai 2020. Bukit Duri kita sudah siapkan ada dua, ada di Cibeser sama di Pulau Gebang. Cibeser kalau nggak salah ada ini yang besar selatan. Itu ada kira-kira 150 unit, kalau yang di Kampung Gebang kalau nggak salah ya 150. Udah rusuh. Nah, kita selesaikan itu yang begini, karena kontraktor juga butuh waktu. Kalau gitu sih kalau bisa tahun ini ya biarin. Target saya tahun ini cuma belum nggak banyak.
tergantung. Kalau dia udah nggak banjir, betul-betul udah nggak banjir, itu pasti tetap buat air hujan kayak danau itu kan. Nah, itu yang mau kita tawarkan. Udah selesai dulu, gimana kita bangunin. Terus kalian tinggal di dalam, ada sertifikat, dikasih 1,5 kali. Kalau nggak ada sertifikat, bisa membuktikan karena kiri, atau gimana lah. Bukan jual beli lahan negara gitu ya. Karena kiri ada dasarnya gitu. Kita bisa kasih 80 kali. Jadi 150 atau 120. Yang 1,5 kali punya sertifikat. Kalau kamu punya kiri ada dasar suratnya nih, saya berani kasih 120. 1,2 kali. Jadi kalau kamu punya 100 meter, saya berani kasih kamu 120. Jadi kalau kamu nggak ada dasar, cuma jual beli bangunnya ada standar negara terus, itu nggak bisa. Kami kena masuk penjara soalnya. Jadi kan sama orang bilang, kenapa dulu dijadiin kerohiman? Memang kami tuh mau kasih kerohiman 25% dari NJOP. Berarti ada peraturan nggak boleh sekarang kan? Sama kayak dulu kita kasih orang naik haji, kita kasih makan. Itu kalau kementerian nggak boleh. Ini Mendagri kan nggak boleh ya. Nggak boleh kita nggak bisa lakukan. Nah, nggak bisa lakukan gimana? Ya kamu sama dong, kalau saya kirim makanan 3 bulan nggak bayar. Dia kan pakai air listrik nggak bayar, terus ini rusun bisa pakai seumur hidup. Sampai 7 turunan juga boleh, 10 turunan juga boleh. Rusak kami yang bayar. Jadi DKI itu tidak pernah menyewakan rusun, orang salah. Kami juga nggak pernah menjual rusun. Itu kan wajar, iuran. Kamu tinggal di rumah aja ada iurannya kok. Buang sampah, nah sama sampah kamu buang ke belakang, ke kiri. Udah dangkal, dipatok ya tanah, bikin kontrakan. Ya sungai tambah sempit. Dulu ada aturannya 25%. Bukan, itu memang ada aturannya. Saya mah ikutin aturan, itu duit saya kok. Kalau yang peraturannya mau bayar 1000%, kasih aja nggak apa. Saya nggak tahu ada Permendagri atau apa, kamu lihat ada aturannya. Jadi Pergub saya mau ubah. Kamu kalau lihat rapim saya dengan PU, saya udah perintahkan. Kamu bisa lihat di rapat PU, saya udah perintahkan buat Pergub untuk khusus Ciliwung supaya mereka bisa kita bayar. Kalau ada uang, nggak bisa. Mereka bilang ya udah, kalau nggak bisa ya sudah, kita dorong aja yang tinggal di wilayah. Kalau yang lain saya nggak boleh, saya bilang. Kalau Ciliwung oke lah, kita kasih lah. Jadi saya juga bukan mau cari gara-gara, tapi kalau kamu mau berdebat sama saya nggak kawan, ya saya ajak ngobrol. Nggak bisa lagi, nggak bisa sama sekali. Jadi di dalam tata negara kita itu nggak kenal uang kerohiman. Ya. Jadi kalau orang belas kasihan kamu untuk parkir untuk pulang kampung ya oke, mari saya tawarin. Kalau mau pulang kampung boleh lah. Kan terbukti apa? Kenapa yang dibongkar di Kampung Pulau? Kenapa rusunnya masih nggak penuh? Kamu lihat nggak rusunnya nggak penuh kenapa? Pada pulang ke Bogor, ke Jawa kok bayar kontrak gimana? Ada juga contoh kan? Ini orang keluar baru nih, si Sulaiman ini. Ini contoh kan? Orang baru dibongkar, ada orang ngambil untuk dia. Yang dia warga muara baru ngajak kontrak, numpang nggak ada betul. Ini kita rahasia dan ketemu. Dan ketemu raja kita cek dia orang muara baru. Ya sudah, kita resmi kasih dia. Jadi bukan yang dia kontrak dari orang itu. Kita nggak ngeliat mau macam-macam. Jadi kalau kamu kontrak sama orang, itu nih. Jadi tangkap kita sita kalau kamu layak, kita kasih di sana. Jadi Sulaiman ada kita itu diskusi dulu. Kita targetnya itu sampai 2017 kalau nggak ada Malaysia kita ada tambahan 50.000 unit rusun. Di mana-mana kita bangun. Nah, boleh 50.000 tapi masih di Jakarta. Makanya saya yakin kalau kamu jadi UMP naik bus tidak bayar nanti mau dirusun dimanapun, terus metro ini kota-kotanya terintegrasi, dia nggak mungkin berantem. Kalau kita kasih yang gratis, bangkrut dong. Ya kalau kamu naik bus yang gratis, kamu masih mau naik kopang-kopang aja nggak yang bayar? Masih nggak mau kan? Ya kita harus masuk terintegrasi. 50.000 unit. 2017.
waktu itu masih ada uang kerohiman. Makanya saya marah sama wali kota. Ini orang udah tinggal lama. Misalnya Ciliwung ini mirip-mirip kasusnya. Lu kalau nggak ada itu dia nggak ada anggaran. Saya bilang mana boleh, kalau boleh dianggarin kenapa nggak dianggarin? Itu yang saya marah sama dia. Kamu nggak bisa main ngusir-ngusir orang, terus nggak dikasih solusi rusun. Nggak ada, main ngusir aja, nggak bisa dong. Jadi jangan bandingin saya kan mau kasih duit nih. Secara jujur, kalau mau kasih duit nih, kerohiman, kalau kamu mau dapat 5 juta, 15 juta, saya lebih suka kasih 15 juta jujur kalau bisa. Kenapa? Saya bangun satu rusun, itu butuh 200 juta. Minimal 140 atau 140 juta. Kalau kamu minta 15 juta pulang kampung, kalau kamu misalnya kerohiman, itu kasih 15 juta, lebih untung kan. Karena bangun rusun itu lama. Kan misalnya saya mau pindahin, saya punya rusun 500. Saya mau pindahin 2.000 orang, saya nggak bisa berani bongkar. Karena rusun cuma 500. Jadi kalau 2.000 orang bilang, udah Pak, kami minta 10 juta aja deh. Asal kami pergi, 25% kerohiman, saya kasih. Kenapa? Langsung kasih, langsung selesai masalah. Kalau rusun dia butuh 1,5 tahun bangunnya. Jadi jujur aja, kalau berpikir secara gampang ya, kalau mulai kerohiman waktu seperti dulu, 2010 masih boleh dulu. Boleh, kan saya komisi 2, makanya saya tahu. Terus dia nggak mau kasih, rasa nggak ada anggaran. Dia minta dong sama DPRD, saya bilang. Saya bilang sama wali kota yang waktu bisa panggil kan. Kalau nggak ada duit, bikin dong rusun. Nggak mau juga, jadi kalau gitu mah pengusiran namanya. Kalau dia kan pengusiran.